Kalian pernah nggak ngerasa kayak kalian itu punya impian yang besar dan bisa punya kehidupan yang lebih baik dari sekarang, tapi nggak punya waktu buat mencapainya? Waktu sadar harus ngelakuin sesuatu, kalian mikir, besok aja deh nggak apa-apa. Tapi besok jadi minggu depan jadi bulan depan, sampai akhirnya besok itu nggak pernah datang. Mikir mau hidup lebih sehat, mau belajar sesuatu, mau baca buku, tapi kenyataannya malah lebih milih scrolling HP, nonton TV, atau nongkrong-nongkrong sama teman sambil ngegosip. Kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Ini semua bukan karena kalian adalah orang yang malas. Ada konsep dalam neuroscience yang disebut dengan effort discounting. Penelitian dari Lion Neuroscience Research Center pada Journal of Neuroscience tahun 2010 menunjukkan bahwa otak kita secara otomatis itu akan menimbang apakah reward yang akan kita dapat ini worth it dengan effort yang harus dilakukan. Kalau effortnya kelihatan terlalu besar, otak kita akan memilih untuk melakukan hal yang lebih mudah. Karena secara natural, otak kita itu selalu mencari kenyamanan dan menghindari yang namanya kesakitan. Tapi kabar baiknya, kalian bisa perbaikin ini semua. Kemalasan itu bukan diri kalian yang sesungguhnya. Itu cuman kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa diubah. Nah, di video ini gue akan share 3 langkah sederhana yang bisa kalian lakukan untuk stop jadi orang malas dan mulai mengejar impian dan ambisi kalian. Oke, pertama-tama kalian harus tahu dulu kalau kalian sebenarnya bukan pemalas. Untuk kalian yang suka bilang gue malas, kalian bisa stop itu mulai hari ini. Kenapa? Karena setiap kalian bilang gue malas, kalian itu lagi kasih label ke diri sendiri dan membuat tubuh serta sistem belief kalian merespon. Ini ada penelitiannya dari Princeton University oleh John Darley dan Paget Gross di tahun 1983 yang dipublish di Journal of Personality and Social Psychology. Mereka melakukan penelitian dengan 70 mahasiswa dengan menampilkan video anak perempuan yang namanya Hannah lagi ngerjain soal tes. Setengah dari peserta dikasih tahu kalau Hannah ini anak orang kaya, orang tuanya berpendidikan tinggi dan lingkungannya bagus. Setengah lagi dikasih tahu kalau Hannah ini anak orang miskin, orang tuanya cuma lulusan SMA, dan lingkungannya itu kumuh. Lalu semua partisipan nonton video Hannah sedang ngerjain 25 soal tes yang sama persis. Kadang jawabannya benar, kadang jawabannya salah. Dan hasilnya, yang dikasih label Hannah anak orang kaya, bilang Hannah jauh di atas kemampuan kelasnya. Wah, ini anak pinter. Yang dikasih label Hannah anak orang miskin, bilang Hannah di bawah kemampuan kelasnya. Ya, anak ini biasa aja. Padahal, mereka semua nonton video yang sama persis. Ini adalah yang disebut dengan confirmation bias dalam labeling effect. Sekali kalian kasih label, maka otak kalian akan secara aktif cari bukti dari label itu. Jadi, kalian itu bukan orang malas. Kalian hanya memprogram otak kalian untuk membuktikan kalau kalian itu malas. Di awal tadi gue bahas soal konsep effort discounting, di mana otak kita itu sebenarnya menimbang-nimbang setiap aktivitas kita. Ini worth it atau enggak ya? Nah, masalahnya, otak kita itu enggak cuma menimbang effort beneran, tapi menimbang juga yang namanya perceived effort. Apa bedanya? Real effort itu adalah energi actual yang dibutuhin untuk ngelakuin suatu hal. Sementara, perceived effort adalah seberapa berat aktivitas itu kelihatannya di mata kita atau di imajinasi kita. Dan seringkali perceived effort ini jauh lebih besar dari real effort. Contohnya, kalian mau nge-gym, otak kalian langsung mikir, waduh, harus mandi, ganti baju, berangkat nge-gym, workoutnya nanti 1 jam, belum nanti capek, terus masih harus jalan pulang lagi. Perceived effortnya berkesan gede banget. Jadi otak kalian bilang, nggak deh, mendingan selonjoran aja di rumah sambil nonton atau scrolling. Tapi kalau kalian nge-gym beneran, actual effortnya nggak sebesar yang dibayangin. Apa yang menyebabkan perceived effort tadi berkesan besar banget? Ini karena ada rasa takut yang mengamplifikasi semuanya. Ada 3 jenis ketakutan yang utama dalam hidup kita. Yang pertama, takut gagal. Ini ketakutan yang paling umum. Biasanya kalian jadi mikir, gimana kalau gue udah kerja keras tapi nggak berhasil? Mending gue nggak usah mulai aja. Jadi gue nggak perlu ngerasain yang namanya kegagalan. Tapi, dengan kalian nggak mencoba, justru kalian itu udah gagal sejak awal. Yang kedua, takut dijudge orang lain. Nanti orang-orang bakal bilang apa kalau gue ngelakuin ini? Malu nanti diliatin orang. Kalau gue nggak bagus, nanti gimana? Tapi kenyataannya, kebanyakan orang itu udah sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Dan kalau mereka ngejudge, so what? Opini mereka itu nggak menentukan siapa kita sesungguhnya. Yang ketiga, takut nggak sempurna. Gue harus nunggu waktu yang tepat dulu. Gue perlu waktu lebih buat prepare. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi ini sebenarnya cuman prokrastinasi yang dikamuflasein sebagai persiapan. Banyak orang yang berakhir stuck karena nunggu waktu yang tepat, nunggu kondisi yang sempurna, nunggu motivasi, nunggu ada teman, dan lainnya. Tapi kalian harus tahu, kalau waktu yang tepat nggak akan pernah datang.
akan selalu ada alasan untuk nunda. Dan semakin kalian nunda, semakin besar juga perceived effort yang akan numpuk di mata kalian atau di imajinasi kalian. Ini akan membuat aktivitas yang awalnya mudah dan doable jadi kelihatan impossible. Intinya, kalian ini bukan pemalas. Semua ini karena perceived effort yang bikin kita ngerasa tugas tuh kayak gunung yang tinggi. Padahal, kalau kita mulai dengan langkah kecil, gunung itu nggak setinggi yang dibayangin. So, untuk ngatasin itu semua, kita masuk ke langkah yang kedua. Oke, sekarang kalian jadi tahu kalau masalah sebenarnya itu adalah rasa takut yang bikin perceived effort jadi besar. Pertanyaannya, gimana cara ngatasinnya? Nah, kalian bisa mulai dengan hal yang simple banget, yaitu mulai dengan langkah kecil. Hal yang bikin kita nggak bergerak adalah perceived effort yang kelihatan besar di mata kita. Sehingga, kalian bisa bikin effortnya kelihatan sekecil mungkin. Pecah setiap tugas jadi kegiatan yang super kecil. Contohnya, kalau kalian mau olahraga, kalian bisa mulai dengan stretching dulu dengan 5 gerakan. Sehingga otak kalian jadi mikir, cuma 5 gerakan aja sih gampang. Kalian mau belajar bahasa Inggris, kalian bisa mulai dengan hafalin 5 kata baru untuk hari ini. Atau kalian mau bersih-bersih kamar, bisa mulai dengan rapihin tempat tidur aja dulu. Ketika perceived effortnya kecil, maka otak kita nggak merasa ini adalah tugas yang berat. Yang biasa terjadi, justru kita malah keterusan untuk melanjutin tugasnya. Karena kita udah ngerasa bisa mulai, jadi kepengen ngelanjutin lagi. Hal ini juga membuktikan bahwa kalau untuk mulai sesuatu, itu kita nggak perlu yang namanya motivasi. Tapi waktu kita mulai, kita justru dapat motivasi untuk melanjutinnya. Selanjutnya, kita masuk ke cara yang lebih menarik, yaitu aturan 2 menit atau 2 minutes rule. Prinsip dari cara ini itu sederhana banget. Mulai lakuin tugas yang perlu kamu lakukan dalam 2 menit aja. Yes, cuman 2 menit. Mungkin kalian mikir, loh, emang 2 menit bisa ngubah apa? Dengan 2 menit ini, otak kalian nggak punya alasan untuk resist karena terlalu singkat. Otak kalian jadi mikir, cuma 2 menit aja masa nggak bisa? Di sini kalian mulai membuka barrier yang selama ini bikin kalian nggak gerak. Dan sekali kalian mulai 2 menit ini, biasanya justru kalian akan terus ngelakuin lebih dari 2 menit. Karena apa? Bagian tersulit dari semua aktivitas itu adalah memulainya. Sekali udah mulai, otak kita akan dapat momentum karena ngerasa, ternyata effortnya nggak sebesar yang dibayangin ya. Bahkan, kalaupun kalian stop setelah 2 menit, kalian itu tetap jadi pemenang loh. Karena kalian udah berhasil ngebuka barriernya dan ngebuktiin ke diri kalian sendiri kalau gue bisa. Kalian mungkin pernah dorong atau lihat orang dorong motor yang mogok. Awalnya itu berat banget. Udah didorong sekuat tenaga, motornya baru jalan sedikit. Tapi begitu motornya udah gerak, akan kerasa lebih ringan. Cuman perlu didorong sedikit aja, motornya udah maju terus. Nah, cara kerja otak kita itu sama persis seperti itu. Dorongan awalnya memang kelihatan berat, tapi begitu dimulai dengan dorongan kecil, momentumnya mulai kebentuk. Kayak bola salju kecil yang kalau kita gelindingin terus, lama-lama akan jadi besar. Sekali momentum udah terbangun, ngelanjutinnya jadi lebih gampang, dan jadi kerasa nanggung. Kita tuh jadi pengen ngelanjutin terus. Habis rapiin tempat tidur, malah jadi pengen rapiin 1 kamar. Habis hafalin 5 kata bahasa Inggris, jadi pengen ngafalin 15 kata. Tiba-tiba, 1 minggu jadi 105 kata, 1 bulan jadi 420 kata, 1 tahun, kalian udah bisa bahasa Inggris. Kunci utamanya adalah mulai dulu sekecil apapun itu untuk nurunin perceived effortnya. Setelah itu, momentum akan ngelanjutin dan hasilnya akan mengulung dengan sendirinya. Yang penting adalah dorongan awal. Ketika udah mulai, maka kalian akan dapat motivasi dengan sendirinya. Bukan malah nunggu motivasi atau mood baru mulai. Karena mood atau motivasi itu bisa naik turun. Motor yang mogok nggak akan jalan kalau nggak dimulai dengan dorongan kecil. Sekarang kalian udah tahu cara mulai dan ngebangun momentum. Supaya momentum itu bisa terus terjaga, kalian bisa buat lingkungan untuk kerja buat kalian, bukan melawan kalian. Dan ini ada penelitiannya dari Wendy Wood di Journal of Personality and Social Psychology di tahun 2002 yang nunjukin bahwa hampir 45% perilaku kita sehari-hari itu bersifat habitual atau otomatis tanpa kita sadari. Dan kebiasaan-kebiasaan ini di-trigger oleh isyarat dari lingkungan sekitar kita. Artinya, lingkungan kita itu bisa mendukung atau menjatuhkan kita. Kalian perlu buat lingkungan kalian mendukung good habits jadi gampang dan membuat bad habits jadi susah. Kalau kalian mau baca buku, taruh buku terbuka di halaman yang mau kalian baca di atas meja yang kelihatan. Jadi kalian tinggal ambil dan langsung baca. Kalau kalian mau makan sehat, taruh buah yang udah dipotong di kontainer di atas meja yang kelihatan. Jadi kalian tinggal ambil dan langsung makan aja. Buat setiap good habits jadi mudah, sehingga otak kalian nggak bisa bilang enggak atau susah. Sementara, kalau kalian mau stop makan junk food, jangan stok junk food di rumah. Supaya kalau kalian mau makan junk food, kalian harus keluar effort lebih untuk ngelakuinnya. Sehingga otak kalian akan mempertimbangkan effortnya.
Kalian nggak bisa mempertahankan momentum cuma dengan willpower aja, tapi kalian bisa jaga momentum dengan mendesain lingkungan kalian. Ada pepatah terkenal dari Lao Tzu yang bilang, "A journey of thousands miles begin with a single step." Hal terpenting untuk mencapai ambisimu itu adalah mulai dengan satu langkah kecil. Mungkin hari pertama belum kelihatan hasilnya, seminggu belum kelihatan, tapi sebulan kemudian, 3 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian, kalian akan ngerasain perubahan dari langkah kecil yang kalian lakukan dengan konsisten itu. Dan ingat, kalian nggak perlu nunggu sempurna untuk memulai, yang kalian perlukan adalah konsistensi. Karena setiap langkah kecil yang kalian lakukan, itu akan membuktikan ke diri kalian sendiri kalau gue bisa. Dan semua dimulai dengan satu hal kecil, yaitu aksi. Tanpa aksi, semua yang kalian pelajarin di video ini cuma akan jadi pengetahuan atau hiburan aja. So, mulai hari ini, sekarang juga, ambil satu langkah kecil untuk mulai perubahan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman kalian yang membutuhkan, and see you in the next video. Bye-bye.